Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Dewa Perang Part 3. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari cerita Dewa Perang. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal atau beli komiknya jika sudah ada di tempat kalian sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai ke pembahasannya. Cerita dimulai dengan Ginsan yang kesal. Di sana terlihat Ginsan marah karena Shinzu banyak bacot pada ia dan putrinya. Shinzu dan anaknya pun di sana mendatangi Ginsan yang tadi telah membentak dirinya. Di sana Shinzu datang dengan perkataan-perkataan pedas yang ia layangkan pada Ginsan dan Tian. Shooting yang mendengar perkataan pedas dari Shinzu di sana langsung berteriak ke arahnya. Di sana ia berkata bahwa omongan Shinzu sudah berlebihan dan tidak masuk akal. Saat Shooting sedang mencoba membela diri, di sana Tian langsung berdiri di depan Shooting. Di sana ia menyuruh Shooting untuk mundur karena sekarang dirinya lah yang akan menghadapi Shinzu. Dengan badannya yang tegap dan gagah, di sana Tian berkata bahwa perkataan Shinzu adalah omong kosong. Dan di sana ia berkata bahwa Shinzu itu adalah wanita yang menyebalkan. Shinzu yang mendengar perkataan itu dari Tian langsung mengatakan bahwa Tian tidak tahu diri karena berani menyebutnya menyebalkan. Dengan wajah kesalnya di sana Shinzu langsung memanggil orang yang bernama Shifeng. Di sana ia memanggilnya agar Shifeng bisa menghajar Tian yang sedari tadi bersikap sombong. Orang bernama Shifeng pun di sana muncul dari tangga dengan santuy. Dan di sana ia langsung mendatangi Shinzu yang tadi telah memanggil dirinya. Sambil berjalan dengan anggun, di sana Shifeng berkata bahwa sekarang dirinya telah datang dan sudah bersiap untuk menuruti perkataan dari Shinzu. Shooting yang melihat orang itu langsung berkata bahwa Shifeng adalah penjaga dari Shinzu. Dan biasanya Shifeng ini banyak melakukan kejahatan atas perintah Shinzu yang selalu memerintahkan dirinya. Chen Shou yang melihat Shifeng pun di sana langsung berkata agar nanti Shifeng tidak menghabisi Tian karena itu terlalu mudah bagi Tian. Di sana Chen Shou berkata bahwa ia ingin membuat Tian menderita ketika Tian mendekat pada ajalnya. Chen Shou di sana memasang wajah kesal. Ia berpikir bahwa Tian telah membuat ia dan keluarganya malu. Jadi mulai sekarang Tian harus menanggung kesalnya dengan menghadapi Shifeng. Tiba-tiba di sana si kakek tua meminta anak buahnya agar membantu ia yang sedang terkapar. Di sana ia meminta agar anak buahnya membantu ia bisa bangun dan berdiri. Dengan wajah yang kelelahan dan kesal, di sana si kakek tua berkata bahwa ia ingin Shifeng membalaskan dendamnya pada Tian. Di sana ia berkata bahwa ia ingin melihat Tian tewas di tangan Shifeng yang terkenal akan kekuatannya yang hebat. Wajah Shifeng di sana menatap Tian dengan tajam, sedangkan Tian sendiri langsung ikut menatap orang tersebut dengan kedua bola matanya. Lalu tiba-tiba di sana Shifeng berkata bahwa Tian bukanlah tandingannya. Di sana ia mengatakan agar Tian menyerah dan ia akan memberi waktu 3 detik agar Tian bisa menyerah. Karena jika tidak, maka ia akan menghabisi Tian yang sekarang berada di hadapan dirinya. Shinzu yang mendengar hal itu dari Shifeng langsung merasa kesal. Di sana ia kesal karena ternyata Shifeng malah berniat mengampuni Tian yang sedari tadi telah membuat keluarganya malu. Bahkan di sana Chen Shou pun ikut marah. Ia berkata bahwa jika sekarang Tian diampuni, maka ia harus berlutut dan menjilati kakinya secara terus-menerus. Dan bukan hanya itu, di sana Chen Shou pun marah dan mendekat ke arah Shooting. Di sana Chen Shou berkata bahwa Shooting telah membuatnya malu, jadi sekarang ia akan memberikan dirinya pelajaran. Shooting yang melihat Chen Shou bertindak seperti itu langsung mendekat ke arah Tian. Di sana Shooting berkata bahwa ia tidak menyukai Chen Shou, jadi ia harap jika Chen Shou bisa pergi dari hadapan dirinya. Chen Shou yang mendengar jawaban dari Shooting langsung kesal. Di sana ia berkata bahwa berani sekali Shooting memilih Tian, padahal ia adalah orang yang hebat dan dari keluarga Chen. Zhan Tian yang mendengar hal itu langsung mendekat ke arah Chen Shou dan di sana ia langsung mengarahkan tangannya ke arah pipi Chen Shou yang ada di hadapannya itu. Sambil menepuk pipi Chen Shou, di sana Tian bertanya tentang di mana pohon delima yang telah diminta olehnya pada Chen Shou. Chen Shou yang diperlakukan seperti itu pun langsung menepak tangan Tian dengan kencang. Di sana ia berkata pada Shifeng agar ia menghajar Tian karena Tian sudah bertindak kurang ajar pada dirinya. Shifeng pun di sana mendekat ke arah Tian. Di sana ia berkata bahwa Tian benar-benar sombong. Ia bertanya apakah Tian sudah bosan dengan hidupnya sehingga berani bersikap seperti itu. Tian yang mendengar hal itu langsung mengeluarkan aura mengerikannya. Di sana Tian bertanya tentang pohon delima dan ia tidak ingin menerima bacotan lain dari orang-orang yang ada di sana. Chen Shou yang melihat Tian seperti itu pun langsung ketakutan dan mundur sedikit demi sedikit ke belakang. Di sana Chen Shou ketakutan karena sekarang Tian mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat dan mengerikan. Chen Shou bahkan di sana terhempas karena kekuatan yang dimiliki oleh Tian. Sambil terjatuh di sana Chen Shou berteriak pada Shifeng. Di sana ia meminta agar Shifeng membantunya karena sekarang ia sudah disakiti oleh Tian yang tadi mengeluarkan aura membunuhnya.
Shifeng yang melihat hal itu pun di sana langsung berlari dengan kencang ke arah Tian. Bahkan di sana terlihat pijakan yang dilakukan Shifeng ini bisa membuat tanah yang dipijaknya langsung retak dan hampir hancur. Bukan hanya kuat, di sana Shifeng pun bergerak dengan cepat hingga retakan yang ada di sana langsung semakin hancur satu persatu. Para penjaga yang melihat hal itu langsung senang. Di sana mereka berkata bahwa sekarang Shifeng akan menghabisi Tian yang dari tadi bertindak sombong dan seperti orang gila. Bahkan di sana terlihat si kakek tua yang tersenyum kesal. Di sana ia berkata bahwa sekarang Tian pasti akan tewas karena yang akan menghabisinya adalah Shifeng yang merupakan seorang master bela diri. Shinzo di sana memperhatikan keadaan sekarang. Sambil minum teh yang ada di lengannya, Shinzo berkata agar Shifeng menyerang Tian dengan sepenuh tenaga yang ia miliki. Bahkan di sana Chen Shao langsung tersenyum lebar. Di sana ia berkata bahwa setelah Tian dikalahkan oleh Shifeng, maka ia akan membuat Tian tersiksa sebelum menemui ajal yang akan menjemputnya nanti. Ginsan dan Shooting pun di sana langsung terkejut dan ketakutan. Di sana mereka berdua berpikir bahwa Tian adalah seorang pemuda yang hebat, namun itu mungkin belum cukup jika harus melawan Shifeng yang merupakan orang dengan tingkat kekuatan yang hebat. Shifeng sendiri di sana mengeluarkan kekuatan di lengan kanannya untuk menyerang Tian. Tapi Tian sekarang malah santuy saja dan menatap Shifeng yang akan menyerang dirinya tersebut. Terlihat saat ini penampilan Tian yang memperlihatkan sebuah pelekat yang menempel di saku celana miliknya. Shifeng yang melihat hal itu langsung terkejut. Di sana ia berpikir bahwa pelekat itu hanyalah pelekat yang dikhususkan bagi para jenderal Dewa Perang. Di sana ia ingat bahwa orang yang menggunakan pelekat itu adalah orang-orang kuat yang bahkan bisa menghancurkan pertahanan musuh dengan mudah. Di sana ia tahu bahwa pelekat itu menunjukkan kekuatan dari para jenderal tersebut. Dan pelekat hitam seperti yang sedang digunakan oleh Tian adalah lencana bagi Dewa Perang itu sendiri. Sambil menyerang Tian secara cepat, di sana Shifeng berkata bahwa pelekat atau lencana yang digunakan Tian itu pasti adalah palsu. Karena sekarang ia memang sering melihat orang yang menggunakan barang palsu agar terlihat kuat. Nah ingat ya guys, jangan pakai barang palsu karena aduh jelek, pokoknya pakai produk lokal aja, banyak yang bagus kok. Oke, ceritanya kita lanjutkan lagi. Nah, sedangkan di sana terlihat Shifeng yang terkejut karena ternyata serangan yang tadi dilancarkan oleh dirinya pada Tian tidak kena. Dan sekarang Tian malah mendatangi Chen Shao yang sedang ketakutan. Dengan wajah yang cukup kesal, di sana Tian bertanya pada Chen Shao yang ketakutan. Di sana Tian bertanya tentang pohon delima yang sedari tadi ia minta pada Chen Shao. Shifeng yang melihat hal itu langsung kesal pada Tian. Di sana ia berkata bahwa berani sekali Tian bersikap sombong seperti itu. Padahal sebentar lagi ia akan menghabisi nyawa Tian. Shifeng langsung mengumpulkan banyak tenaga agar ia bisa menghajar Tian yang sekarang sudah berdiri di hadapannya dengan santuy. Namun sesantuy-santuйnya Tian terlihat saat ini ia pun langsung menatap Shifeng dengan tatapan yang tajam. Karena ia merasa kesal dengan kelakuan Shifeng yang bergerak ke sana kemari seperti cecungu. Di sana Shifeng pun menyerang ke arah Tian menggunakan kekuatan penuh. Tapi dengan mudah Tian langsung menahan serangan Shifeng menggunakan barir yang ia ciptakan. Shifeng yang melihat hal itu langsung terkejut dan ketakutan karena di sana ia melihat jika lencana Tian benar-benar asli dengan simbol yang melambangkan kekuatan. Ia pun langsung mundur sedikit demi sedikit saking takut dengan keberadaan Tian saat ini. Di sana ia berpikir bahwa Tian adalah orang dengan kekuatan yang sangat hebat dan Tian sendiri adalah sang dewa perang. Dengan cepat, Shifeng langsung menjedotkan kepalanya ke lantai karena ia takut dengan Tian yang telah menjadi God of War di usianya yang sangat muda. Shifeng di sana terlihat bersujud pada Tian yang sekarang sedang berdiri di hadapannya. Sedangkan Tian sendiri di sana langsung menatap Shifeng yang sekarang sedang bersujud pada dirinya tersebut. Shinzo yang melihat hal itu langsung bertanya-tanya dengan kejadian yang terjadi saat ini. Dengan wajah kebingungan di sana ia bertanya mengapa Shifeng bersujud pada Tian. Ia bertanya apakah Shifeng sekarang sakit karena ia tiba-tiba bertingkah seperti itu. Chen Shao sendiri di sana langsung berteriak. Di sana ia berkata agar setiap orang yang ada di sana menelpon ambulan karena sekarang Shifeng terlihat tidak sehat. Xuan Wei yang melihat Chen Shao berteriak pun di sana langsung mendatanginya. Ia berkata bahwa di toko ada beberapa obat dan beberapa perawat yang mungkin bisa menyembuhkan Shifeng. Di sana dua orang perawat pun muncul untuk menyembuhkan Shifeng. Di sana mereka berdua berkata agar Shifeng bertahan karena setelah mereka berdua selesai maka Shifeng akan langsung dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan lebih lanjut. Chen Shao pun di sana berkata bahwa sekarang Shifeng bukanlah sedang sakit yang membutuhkan obat. Ia berkata bahwa sekarang Shifeng mengalami gangguan otak atau jantung, jadi sekarang Shifeng membutuhkan nafas buatan untuk bisa mengobati awal mula gejalanya. Chen Shao pun di sana menunjuk ke arah salah satu penjaga keamanan. Di sana ia berkata agar penjaga itu berlari dan membantu Shifeng yang sekarang sedang terkapar. Ibunya Chen Shao di sana langsung tersenyum ketika melihat Chen Shao seperti itu. Di sana ia mengatakan bahwa Chen Shao sekarang sudah tumbuh dewasa hingga mampu
untuk mengambil keputusan dengan cepat. Penjaga keamanannya pun di sana berlari ke arah Shifeng. Di sana ia berkata agar Shifeng bertahan karena sekarang ia akan melakukan pertolongan pertama pada Shifeng yang sedang bersujud itu. Shifeng yang mendengar hal itu langsung mengeluarkan aura mengerikan miliknya. Lalu ia langsung menatap orang yang datang ke arahnya dengan tatapan yang sangat marah dan kesal. Dengan cepat, di sana ia langsung melemparkan orang tersebut menggunakan kekuatannya, sehingga orang itu terpental cukup jauh ke arah para petugas kesehatan yang sedari tadi malah pelengah-pelongo. Chen Shao yang khawatir pun di sana mendatangi Shifeng yang sekarang terlihat seperti monster. Ia berkata bahwa sekarang Shifeng terlihat sedang sakit dan membutuhkan bantuan. Namun tanpa basa-basi di sana Shifeng langsung menampar Chen Shao dengan sangat kencang sehingga Chen Shao langsung terdorong mundur ke belakang. Chen Shao di sana langsung terlempar hingga menabrak meja, sedangkan Shifeng sendiri di sana merasa kesal karena Chen Shao tadi malah meledeknya dengan perkataannya yang mengatakan bahwa Shifeng sedang sakit-sakitan. Sambil berkeringat dingin di sana Shifeng berkata bahwa sekarang ia sudah tidak peduli dengan Chen Shao. Ia berpikir bahwa ia tidak takut lagi meskipun sekarang Chen Shao adalah tuan muda dari keluarga Chen. Shinzu pun di sana berkata bahwa sekarang Shifeng sudah gila. Di sana ia mengatakan bahwa Shifeng gila karena ia berani melempar Chen Shao dan menyerang orang-orang yang ada di sana. Shifeng di sana diam sambil ketakutan. Di sana ia berpikir agar Shinzu dan Chen Shao tidak mengikut sertakannya dalam melawan Tian karena sekarang ia masih belum mau mati. Shifeng hanya bisa ketakutan dan diam. Di sana ia berpikir bahwa Shinzu benar-benar bodoh karena sekarang ia tidak sadar jika Tian adalah orang yang sangat kuat dan bukan orang yang bisa dilawan dengan mudah. Shinzu yang melihat Shifeng seperti itu langsung memarahi Shifeng. Di sana ia berkata bahwa Shifeng benar-benar menyebalkan dan nanti ia akan mengadukan Shifeng pada Chen Badao yang merupakan kepala keluarga dari keluarga Chen itu sendiri. Shifeng yang mendengar hal itu langsung menampar Shinzu dengan cepat dan juga kuat. Di sana ia bergerak cepat dan tanpa banyak bacot, ia langsung menghantam bebenguk milik Shinzu dengan tangannya tersebut. Shinzu pun di sana langsung terjatuh dan terlempar jauh sehingga Shinzu menabrak meja dan membuat wajahnya sekarang penuh dengan makanan yang menempel. Shinzu bangkit kembali, lalu di sana ia berkata bahwa Shifeng benar-benar membingungkan. Ia mengatakan agar setiap orang yang ada di sana menyerang Shifeng untuk memberi Shifeng pelajaran. Namun di sana bebenguk Shinzu malah mendapatkan tamparan lagi dari Shifeng. Bahkan saat ini terlihat Shifeng menamparnya dengan lebih kencang dan juga kuat. Tidak cukup sampai di situ, di sana Shifeng menginjak-injak Shinzu yang sedari tadi bertindak seenaknya pada ia dan juga Tian. Wajah Shifeng di sana ketakutan. Ia berkata bahwa ia tidak takut dengan Chen Badao karena sekarang ia mengetahui jika Tian yang merupakan dewa perang pasti lebih kuat darinya. Dan hal yang ia lakukan sekarang adalah penebusan dosa agar Tian mengampuni dirinya yang tadi bersikap kasar. Shinzu pun di sana langsung terduduk kesakitan. Dengan wajahnya yang memerah, di sana Shinzu mengatakan bahwa Shifeng benar-benar menyebalkan. Saat Shinzu sedang mengomel karena Shifeng tunduk pada Tian, tiba-tiba di sana ada sebuah ledakan yang besar tepat di belakang Shinzu. Terlihat ledakan itu berasal dari bawahan Tian yang bernama Teng. Di sana Teng terlihat kesal dan saat ini ia sedang berlari dengan kecepatan yang cukup tinggi. Teng pun di sana langsung memegang kaki Shinzu dan Shinzu yang melihat hal itu langsung ketakutan. Di sana ia bertanya siapa itu Teng dan apa yang ingin dilakukan saat ini. Dengan wajah kesal di sana Teng langsung mengangkat Shinzu. Teng berkata bahwa orang seperti Shinzu yang tidak bisa menghormati Tian maka harus dihabisi. Dengan cepat Teng pun langsung membabetkan bebenguk Shinzu ke tanah hingga membuat sebuah retakan dan ledakan yang dahsyat. Tidak cukup sampai di sana Teng pun langsung mengangkat kembali Shinzu menggunakan sebelah lengannya yang memiliki kekuatan seperti bagong. Ia pun langsung menghantamkan Shinzu kembali dengan lebih kuat lagi. Bahkan saat ini terlihat daerah sekitarnya jadi hancur akibat hantaman yang dilakukan oleh Teng pada Shinzu. Teng di sana berdiri dengan gagah setelah menghantam bebenguk milik Shinzu. Sedangkan para tamu undangan dan orang-orang yang ada di sana langsung ketakutan dengan apa yang dilakukan oleh Teng pada Shinzu tersebut. Shinzu sendiri di sana terlihat sangat menyedihkan. Di sana ia kesakitan karena dari tadi bebenguknya dihantam oleh Teng. Ia pun berusaha berbicara. Di sana ia berharap jika ada orang yang mau menyelamatkannya saat ini. Teng yang mendengar hal itu langsung mengangkat senjata yang ia miliki. Dan dengan wajah kesal di sana ia langsung mengumpulkan banyak kekuatan untuk menghantam Shinzu kembali. Di sana Teng pun langsung menghantamkan senjatanya ke arah Shinzu yang tadi sudah berada dalam kondisi mengenaskan. Setelah selesai, Teng pun di sana langsung berdiri di antara kumpulan asap yang menyelimuti dirinya setelah menghantam Shinzu. Teng pun langsung datang ke arah Tian. Di sana ia berkata bahwa dirinya datang ke sana karena keinginan dirinya untuk selalu berada di sisi dewa perang. Tian pun di sana tersenyum ke arah Teng. Ia berkata bahwa sekarang bukanlah medan perang, jadi Teng seharusnya tidak melakukan hal seperti tadi. Karena hal tadi bisa membuat semua orang yang ada di sana ketakutan. Tapi Teng di sana tetap teguh pendirian. Dengan kencang di sana Teng berkata agar setiap orang
orang yang ada di sana duduk dan bersujud, karena jika tidak, maka ia akan menghabisi mereka semua. Shi Feng yang melihat hal itu langsung ketakutan. Di sana ia pun langsung terduduk kembali. Sambil berkeringat dingin, di sana Shi Feng berpikir bahwa Teng yang merupakan bawahan Tian sangatlah kuat. Bahkan di sana terlihat si kakek tua yang juga ikut ketakutan. Ia berpikir bahwa bawahan Tian sudah sangat kuat, apalagi Tian sendiri yang mungkin lebih kuat dari bawahannya. Para penjaga, Xuan Wei dan setiap orang yang ada di sana pun langsung berlutut karena mereka ketakutan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Teng. Sambil berlutut di sana Chen Shao berkata bahwa ia minta maaf pada Tian. Ia berkata agar Tian tidak menghabisinya dan bisa membuat ia bertahan hidup. Tian pun langsung datang ke arahnya. Di sana Tian bertanya tentang pohon delima yang telah ia minta pada Chen Shao sedari tadi. Chen Shao yang ketakutan pun di sana langsung berkata bahwa ia sesegera mungkin memenuhi permintaan Tian yang menginginkan pohon delima. Namun si geblek ini malah menyuruh anak buahnya untuk mencari pohon delima dan memberikannya pada Tian yang merupakan dewa perang. Setelah mendapatkannya, di sana Chen Shao pun langsung berlutut pada Tian sambil memberikan sebuah pohon delima. Dengan nada yang ketakutan, di sana Chen Shao berkata bahwa sekarang ia telah membawakan pohon delima seperti yang telah Tian minta. Tian pun di sana langsung mengambil pohon delimanya. Di sana ia berkata bahwa ia ingin memberikan pohon delima tersebut pada adiknya sebagai kejutan. Chen Shao pun di sana terlihat ketakutan. Ia berkata bahwa sekarang ia telah memberikan pohon delimanya, dan ia juga memberitahu bahwa sekarang Nalan si wanita lontai dan Chen Badao sedang tidak ada. Jadi jika Tian ingin bertemu dengan mereka, ia bisa bertemu lagi nanti. Sambil membelakangi Chen Shao yang sedang bersujud, di sana Tian berkata bahwa perkataan yang diucapkan oleh Chen Shao itu benar adanya. Tian pun di sana melemparkan batu nisan yang dibungkus kain. Di sana Tian berkata agar Chen Shao memberitahu Nalan dan anggota keluarga lain tentang kehadirannya. Ia berkata bahwa nanti dirinya akan menghabisi mereka semua. Terlihat batu nisan itu pun dilemparkan ke arah Chen Shao yang sedari tadi sudah bersujud di hadapan Tian dengan tatapan ketakutan. Chen Shao pun di sana batuk karena lemparan tadi menyebabkan banyak debu yang membuat ia tersedak dan kesulitan melihat. Namun sesaat ia bisa melihat, ia pun langsung terkejut dan ketakutan setengah mati dengan keadaan yang terjadi di hadapan dirinya. Ia terkejut karena ternyata batu nisan itu menimpa kaki miliknya sehingga kakinya hancur. Bahkan di sana terlihat Chen Shao berteriak kesakitan akibat batu yang menimpanya tersebut. Belum cukup sampai di sana, Tian pun langsung mendatangi Xinzu yang sedari tadi terus meledek dirinya dengan kata-kata yang membingungkan. Saat Tian mendatangi dirinya, terlihat Xinzu masih hidup dengan keadaan yang mengenaskan. BTW wanita ini kok kuat banget ya, anjir, gak mati-mati cok. Dan di sana Xinzu memandang Tian dengan tatapan benci. Xinzu berkata agar Tian jangan sombong karena nanti akan ada Chen Badao yang bisa menghabisi Tian. Tian yang mendengar hal itu makin kesal dengan kelakuan Xinzu. Ia berkata bahwa orang seperti Xinzu yang menghina dewa perang harus tewas saat ini juga. Dengan kencang, Tian pun langsung menginjak bebenguk milik Xinzu, sehingga Xinzu tidak bisa berbicara apapun pada Tian yang sekarang ada di hadapan dirinya. Setelah menginjak Xinzu, Tian pun langsung pergi meninggalkan dirinya bersama dengan Teng yang merupakan anak buah terkuatnya. Sedangkan saat ini terlihat Xinzu sudah tewas dengan bebenguk yang hancur mengenaskan. Dan cerita pun bersambung, anjay. Siapa di sini yang cita-citanya jadi Xinzu dihantam bebenguknya oleh orang yang kuat? Ayo angkat tangan adik-adik. Oke, pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah agar kita tidak sombong, karena sombong membawa kita ke dalam malapetaka. Seperti si Xinzu, boys. Yang tadi tuh dihantam, dia tuh sombong, jadi dihantam bebenguknya. Oke, pokoknya saya 100 alur cerita. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.